Sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Walnek di WSC Channel. Kita sudah sampai di volume yang ke-95. Masih ada pertanyaan lanjutan yang masuk ke saya, bagaimana menghadapi atau bagaimana mengantisipasi agar kita terhindar dari penipuan-penipuan. Nah, ini memang sudah semakin marak. Dan modusnya pun semakin hari semakin canggih, semakin berganti-ganti. Ada 3 modus utama dan sekaligus saya ingin memberikan 3 tips untuk menghadapinya atau untuk terhindar dari cara itu. Ada 3 modus utama yang hari ini masih sangat-sangat marak. Modus utama yang pertama adalah mereka memberikan kabar atau cara menjebak Anda dari kabar menang undian dengan mengirimkan SMS, WhatsApp, atau email kepada Anda bahwa Anda adalah nomor terpilih yang memenangkan undian. Nah, bagaimana tips untuk menghadapi ini? Ketahuilah, kalau menang undian, mesti Anda disampaikan melalui lebih dari satu saluran komunikasi. Jadi kalau hanya Anda dapat SMS mengatakan Anda menang undian, sudah hampir dipastikan bahwa itu tidak benar. Kalau hanya mendapat WA untuk mengatakan Anda menang undian, sudah hampir dipastikan itu tidak benar. Yang benar adalah ketika betul Anda menang undian, katakanlah menang undian dari provider telepon, atau menang undian dari bank, atau menang undian dari produk. Cara mereka mengabarkan kepada Anda mesti dari 2 saluran, minimum 2 saluran. Apakah mereka bersurat ke alamat Anda, atau mereka juga melakukan SMS, atau mereka menelpon Anda. Jadi mesti dari 2 saluran. Itu pengalaman saya dulu ketika saya pernah mengelola yang namanya undian-undian baik di perbankan maupun di consumer good, di produk-produk. Jadi tidak hanya satu cara. Jadi kalau Anda mendapat kiriman dari satu sumber atau satu channel saja, misalnya SMS, WA, telepon, atau email, satu saja, itu belum bisa dipercaya dan bisa dipastikan itu tidak benar. Jadi abaikan saja SMS yang mengatakan Anda menang undian. Jangan Anda terpengaruh dan tunggu saja ketika nanti ada lagi telepon sejenis yang mengatakan itu, nah baru Anda boleh mikir dari mana ini. Nah, tips yang kedua dari saya adalah terkait dengan penipuan yang sifatnya telepon. Banyak sekali penipuan telepon yang ada modus ya dengan telepon. Misalnya modus anak Anda sakit. Misalnya modus anak Anda kecelakaan. Misalnya modus dia pura-pura kenal dari Anda. Atau modus dia mengatakan dia dari aparat. Nah, modus-modus ini sejatinya sudah sangat-sangat sering dan hati-hati. Tidak benar modus itu. Jadi kalau ada orang menelpon Anda tiba-tiba bilang anak Anda di rumah sakit, orang tua Anda di rumah sakit, saudara Anda di rumah sakit, jangan galau dulu, jangan panik dulu. Anda harus dengan kecurigaan bahwa kok dia tahu nomor Anda dan kok dia bisa mengabarkan. Jadi Anda cek siapa ini. Di rumah sakit mana anak saya? Di rumah sakit mana saudara saya? Dalam kondisi mental atau pikiran yang tenang. Jangan Anda tiba-tiba anak Anda sedang terjerat narkoba nih, Anda sedang di rumah sakit, sedang kritis, tolong. Nah, nanti kalau Anda panik, dia akan giring Anda. Kemana dia giring Anda? Ke ATM. Dan dia minta Anda mentransfer supaya menyelamatkan. Tapi Anda perlu terlebih dahulu nanya, siapa yang mengabarkan ini, dari mana dapat nomor telepon saya, di rumah sakit mana anak saya, siapa dokternya. Saya ada teman di rumah sakit itu, saya akan cek, saya akan tanya, tunggu sebentar. Nah, kalau dia bilang jangan-jangan ini kritis, nah itu berarti tidak benar. Tapi kalau dia bilang silahkan cek, ini nomornya, ini kamarnya, ini ruangannya, ini dokternya, berhenti sebentar, berhenti teleponnya, silahkan cek. Nah, Anda berarti diberikan ruang untuk cek. Dan biasanya kalau penipu tidak akan memberikan ruang untuk itu. Jadi jangan panik bahwa berita-berita, saya kasih tahu ya, berita-berita dia bilang dia aparat, dia letnan 1, dia kapten, dia mayor, kenal, masa nggak kenal sama saya? Nah itu hati-hati, itu berarti sudah mulai ada arah-arah penipuan. Dia mengatakan bahwa anak Anda sakit, anak Anda tabrakan, orang tua Anda sakit, hati-hati. Modus-modus seperti itu sudah sangat terlampau sering sehingga Anda harus berhati-hati. Nah, tips yang ketiga, ada lagi modus yang juga sangat-sangat sering sekarang adalah datang ke rumah. Ini hati-hati. Datang ke rumah dengan mengatakan misalnya dia petugas PLN
dia petugas sensus, dia petugas telkom, dia petugas lain-lain yang mengatakan bahwa dia harus masuk ke rumah Anda dan mengakses melihat sesuatu. Nah, caranya bagaimana? Anda cek, ini orangnya pernah ke sini nggak? Kalau dia nggak pernah ke sini berarti orang baru, hati-hati. Anda tanya, surat tugasnya mana? Surat petugas PLN dari mana? PLN dari dekat PLN pelayanan terdekat atau enggak? Misalnya saya tinggal di Bintaro, dia harus mengatakan bahwa dia dari pelayanan Bintaro dan saya punya nomor Bintaro dan saya akan konfirmasi kepada Bintaro, betul nggak orang ini datang kepada Anda. Jadi jangan sembarangan Anda membuka pintu untuk orang yang tidak Anda kenal, dan ketika Anda membuka pintu, mungkin dia mau cek gas, dia mungkin cek pesawat, apalagi kalau dia datang berdua, ingat yang satunya akan memantau-mantau situasi di rumah apa yang kira-kira bisa diangkat. Jadi Anda boleh bertanya sebelum membukakan pintu, sebelum membukakan pagar. Jangan buka dulu baru bertanya. Sebelum buka tanya dulu siapa, dari mana, petugas apa, bawa surat enggak, dan dari daerah mana. Dan ketika Anda tanya-tanya itu, dan jika dia itu adalah penipu, pasti dia tidak akan menjawab, pasti dia akan buru-buru ngecek minta masuk, jangan diberikan akses masuk. Sehingga Anda terhindar dari upaya-upaya penipuan. Nah, itulah 3 modus dan 3 tips dari saya. Mudah-mudahan Anda terhindar dari upaya-upaya penipuan. Ingat, penipuan sangat banyak. Ketika orang tidak bekerja, maka orang berpikir cara terbaik atau cara tercepat mencari uang dengan menipu tanpa membayangkan bahwa itu adalah haram dan itu adalah akan diganjar dengan neraka. Tapi dia tidak berpikir untuk itu. Dia berpikir untuk makan hari ini dengan cara apapun yang dia bisa melakukan. Oleh karena itu, harap berhati-hati dan ingat, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.